Shalom Next Gen, selamat hari Minggu. Yuk mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita dimanapun kita berada. Let's sing this song. God, we know that you are God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so will I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I. So will I, Lord. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. Oh no, for once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. Ooh, oh, and as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you say. If it all reveals your nature, so alive, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you, so will I. So will I. So will I, Lord. Oh Lord. Oh Jesus. Come on guys, let's sing this song. If the stars were made to worship, so will I. If the mountains bow in reverence, so will I. If the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind was where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. And if the sum of all the praises still falls short, we'll sing again 100 billion times. Times of creation, you chased down my heart through all of my failure and pride. Jesus, oh
on the hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you see 100 billion failures disappear, where you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you so alive, I can see your heart in everything you've done. Every part design and work of art called love. If you gladly chose surrender, so will I can see your heart a billion different ways. Every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love, then so will I. Like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind. Yes, you are, Lord. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you are for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me down. I pray you leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you are for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me down.
on and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me down. Woo! Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau udah hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun kami harus beribadah masih dari rumah. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu gak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya dalam setiap season dalam kehidupan kami, Engkau selalu bekerja, Engkau selalu setia, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami bisa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan ke QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya. Yuk mari teman-teman, sebelum kita mendengar khotbah hari ini kita berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan atas segala kesempatan, segala anugerah yang telah Kau berikan selama ini, sehingga kami boleh Tuhan masih ada saat ini, masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk mendengarkan firman-Mu di bulan Maret di tahun 2021 ini. Kami yakin penyertaan-Mu gak berhenti sampai hari ini, gak berhenti sampai bulan ini. Kami percaya penyertaan-Mu, anugerah-Mu akan selalu ada di sekitar kami, mulai dari sekarang terus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo Next Gen, apa kabar? Gak terasa kita udah masuk bulan ketiga dari tahun 2021. Gue yakin 2021 ini merupakan tahun yang lebih baik daripada tahun 2020. Dan gue harap juga kalian mengalami pengalaman yang lebih baik. Kalian belajar sesuatu dari tahun 2020. Sehingga kita menjadi manusia, menjadi orang yang jauh lebih baik, jauh lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita siap untuk menyongsong masa depan. Anyway, gue sangat senang gue masih bisa diberi kesempatan untuk membagikan firman hari ini, sharing hari ini. Dan gue harapkan dari series yang gue bawakan hari ini dan juga berikut-berikutnya bisa memberikan berkat bagi hidup teman-teman semua. Oke, so hari ini kita akan membahas Vibes part yang kedua. Setelah dibawakan yang part 1 oleh Joshua Hezer, our youth pastor minggu lalu dengan sangat baik. Nah, apakah kalian pernah mendengar yang namanya road rage? Pernah dengar nggak? Ini bukan game ya, mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar istilah di game road rage. Jadi road rage itu adalah maksudnya ketika kita emosi dalam berkendara bermotor ya, baik itu motor maupun mobil. Mungkin teman-teman di sini yang sudah punya SIM gitu ya, udah punya SIM atau sudah mengendarai kendaraan sendiri, pernah mengalami ketika kita emosi ketika nyetir gitu ya. Terutama nih mungkin laki-laki gitu. Jadi ketika ada mobil yang nyalip gitu, pepet dari kiri maupun kanan, kita langsung, apa? Dia nyalip saya tidak mau kalah, gas, langsung dikejar lagi tuh tadi yang nyelip. Biasanya seperti itu laki-laki. Saya sih jujur mostly belum pernah ya, gitu. Atau mungkin bagi teman-teman yang belum punya SIM ataupun belum pernah naik kendaraan bermotor sendiri gitu ya. Mungkin kalian pernah melihat teman kalian yang kalian lagi tumpangi itu mengalami road rage itu, marah gitu. Atau mungkin kalian menjadi korban. Jadi ada orang yang out of nowhere tiba-tiba kok mepet nyenggol. Dia lagi emosi mungkin. Dia sebenarnya lagi balapan dengan orang lain tapi kenanya ke mobil kalian gitu ya. Nah itu road rage. Apa kalian pernah? Belum pernah? Nah, bagi yang belum pernah mungkin biar lebih ngerti lagi. Mungkin kalian pernah nih gak sengaja gitu ya. Sepatu kalian baru beli warnanya putih. Waduh warnanya putih baru beli ketumpahan kopi sama teman kalian atau orang gak dikenal. Dan ternyata
stainnya itu atau bekasnya itu nggak bisa hilang. Aduh itu pasti kesel luar biasa. Udah nabung lama-lama sepatu yang warna putih mahal, baru beli ketumpahan kopi. Wow, saya jamin tuh terjadi lonjakan emosi ya gitu. Atau yang lain mungkin kalian lagi bawa makanan ataupun barang yang fragile gitu ya, yang rapuh, terus ada yang nggak sengaja nyenggol, terus jatuh tuh barang. Atau makanan kalian yang kalian baru beli jatuh. Mau nggak mau kalian mesti beli makanan yang baru dong. Nggak mungkin dari lantai ambil, belum 5 menit dimakan lagi. Nggak gitu dong ya. Apalagi di zaman corona kayak sekarang, tidak mungkin seperti itu. Nah, kedua hal itu kalau terjadi, sama seperti sepatu baru yang tadi langsung kena kotoran, pasti langsung emosi. Dalam hati tuh langsung gondok ya. Istilahnya gondok, kalau bukan penyakit gitu ya. Langsung emosi, langsung kayak ada membara di dalam hati kalian. Tapi ketika itu terjadi, kalian mungkin gak langsung bereaksi yang wah meledak, langsung teriak-teriak, langsung marah-marah. Belum tentu kan, kadang kalian simpen. Apalagi kalau orangnya yang memperlakukan kalian itu ternyata kalian kenal. Atau mungkin lebih tua, atau memang gak sengaja, atau anak kecil gitu. Kan jadi kalian kan mau marah, gak susah gitu kan. Nah, jadi rasa marah ini ya, yang kita alami macam-macam ya, road rage yaitu sepatu yang kena kopi gitu ya, atau makanan kalian tumpah. Kejadian-kejadian seperti ini, emosi-emosi seperti ini, amarah seperti ini yang kita bahas hari ini ya di Vibes part 1 yang dibawakan Joyce minggu lalu pun sudah membahas tentang emosi. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam gimana caranya supaya kita tidak dikuasai oleh emosi, terutama oleh amarah. Nah, bentuk kemarahan sendiri teman-teman itu bisa berbeda-beda. Ya, kita tahu terkadang marah tuh bisa tunjukin dengan apa? Pertama, mungkin dengan berteriak sambil marah-marah. Lu kenapa begini? Lu kenapa begitu? Aku benci ini, aku benci itu. Berteriak, marah-marah. Ya, atau yang lebih kompleks, yang bahkan lebih gawat adalah silent treatment. Ya, mungkin kalian di sini punya teman atau pasangan kalian, pacar kalian gitu ya, memberikan kalian silent treatment. Misalkan si cowok melakukan kesalahan, tapi dia nggak tahu si ceweknya melakukan silent treatment. Jadi kalau tanya, kamu kenapa? Kok diem aja? Nggak apa-apa. Oh my God. Itu ada satu kata berjuta arti. Ya, arti diartikan apapun bisa salah. Kalian melakukan reaksi apapun bisa salah. Maka ini lebih bahaya daripada marah-marah atau amarah yang berteriak-teriak. Karena kalau berteriak jelas, oh dia lagi marah. Tapi kalau diem, tidak jelas lagi marah, lagi lapar, lagi bete, atau memang lagi pengen diem aja. So, which one you choose? Gue gak pilih dua-duanya sih, anyway. Nah, lanjut, to make it even more complicated. Ternyata marah tuh gak semuanya berbau negatif. Ternyata ada juga marah yang konstruktif atau marah yang positif. Contoh misalkan, kita marah ketika kita melihat orang yang diperlakukan tidak adil. Gitu ya. Atau kita marah ketika orang diejek rasis atau terjadi rasisme di sekitar kita, ya. Di mana zaman modern seperti ini 2021 masih ada rasisme. Come on. Ya. Atau melihat kejahatan yang terus terjadi di sekitar kita. Ataupun paling gampang mungkin korupsi, ya. Kita belakangan banyak dengar kasus di negeri tercinta kita, banyak korupsi, pejabat ini, pejabat itu. Mau nggak mau pasti kita kesel kan? Kesel tapi kita feel powerless, kita nggak bisa apa-apa. Nah, seperti itulah yang gue bilang, yang saya bilang bahwa nggak semua marah itu negatif, tapi juga kok marah yang positif. Dan buktinya memang banyak aksi-aksi positif yang keluar dari bentuk kemarahan, ya, marah dalam tanda kutip ya. Gitu. Nah, jadi ketika kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita itu terjadi hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran, it's a good thing to be angry. It's a good thing. Yesus sendiri pernah marah kok. Kalau kalian pernah baca Alkitab, dan pasti kalian juga tahu kisah ini, Yesus pernah marah di bait Allah. Dan gak cuman marah. Di situ ada, di bait Allah ada banyak penjual dan orang yang bertukar uang. Di situ Yesus gak cuman marah ngomel-ngomel, dia balikin tuh semua kursi, meja, penjual-penjual itu dibalikin semua. Yesus aja pernah marah, tapi marahnya bukan karena dia ngambek, dia sekedar marah-marah emosi belaka, tapi memang karena bait Allah dinodai waktu itu. Jadi inilah yang dibilang contoh dari marah yang positif atau marah yang konstruktif. Jadi
marah ada dua gitu teman-teman ya. Ada yang konstruktif maupun yang destruktif. Marah yang konstruktif ujungnya apa? Aksi yang positif, aksi yang bernilai baik. Tapi kalau marah yang destruktif itu hanya berujung pada penyesalan dan melukai orang lain. But either way, anger is a very powerful emotion. Gue ulangin sekali lagi, anger is a very powerful emotion. So gimana cara kita mengontrol emosi atau amarah yang sangat kuat ini? I'm glad you ask. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus, ya salah satu murid Yesus. Nah, pada suatu masa Yakobus menjadi seorang pemimpin di gereja mula-mula. Dia tinggal di Yerusalem pada saat itu, dan kitab Yakobus ini atau surat Yakobus ini ditujukan mainly untuk orang-orang Yahudi yang beragama Kristen atau Kristen Yahudi. Kitab ini berisi penuh dengan hikmat. Gue yakin kalau kalian baca, kalian akan terberkati sama seperti gue ketika sedang menyiapkan ini. Sangat diberkati dengan ayat-ayat pasal-pasal di kitab Yakobus ini. Dan lewat ayat-ayat hari ini, Yakobus ingin mengajarkan suatu prinsip yang simple. Look simple, tapi ketika dipraktekkan mungkin tidak sesimpel itu. Sama seperti firman Tuhan yang lain sih. Ya. Oke, akan gue bacain dari Yakobus 3 ayatnya yang ke-13 bagian A. Ini gue bacain dari NIV version. Ya. Who is wise and understanding among you? Gue baca sekali lagi. Who is wise and understanding among you? Wise, bijak. Kita sering dengar kata-kata ini. Tapi kita ngerti gak sih sebenarnya arti bijak? Wise yang sebenarnya. Bedanya bijak sama pintar tuh apa? Nah, ya apa bedanya kok antara bijak dan pintar? You can be born smart, but wisdom is earned. Kamu bisa terlahir pintar ketika kamu dikasih nutrisi yang baik gitu ya. Dikasih konten-konten edukasi yang baik oleh orang tua kamu gitu ya. Ketika kita dikasih bacaan yang bagus gitu ya. Lama-lama anak akan pintar. Dikasih nutrisi yang baik, anak akan gampang. Seperti contoh teman-teman kita gitu, anaknya masih umur 2 tahun tapi bisa mengingat begitu banyak hal, diceritain sekali orang tuanya langsung hafal, bisa terlahir pintar. Tapi bijak is a different thing, harus didapatkan, harus diraih. Tanda orang bijak itu seperti apa? Tanda orang bijak adalah ketika kita mengalami kejadian dalam hidup kita, ya, kita pasti hidup mengalami banyak kejadian, banyak hal, baik itu baik maupun buruk, senang maupun sedih gitu ya. Kita ambil poin-poin penting dari setiap kejadian tersebut, dari setiap pengalaman tersebut, lalu kita pelajarin apa yang bisa kita pelajarin dan kita pakai untuk kepentingan kita berikutnya di masa depan, atau untuk kepentingan orang lain, kita membantu orang lain. That's how a wise person works. Ya, jadi kalian apakah sudah bijak? Apa cuma sekedar pintar gitu ya? Kita bisa jawab pertanyaan itu masing-masing. Gue bacain lagi dari Yakobus 3. Ayat yang ke-13b. Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Nah, di sini nih poinnya. By deeds done in the humility that comes from wisdom. Terlihat banget di sini Yakobus ingin mengkoneksikan atau menghubungkan dua hal. Wisdom and humility. Kebijaksanaan dan kerendahan hatian. So, in other words, wise people are humble. Orang-orang yang bijak itu ternyata rendah hati. Di sini koneksinya. Seperti apa orang yang rendah hati? Orang rendah hati itu bisa gue singkat seperti ini. 3 cirinya. Yang pertama, dia tidak merasa bahwa dunia berputar di sekitarnya. Dia tidak merasa bahwa diri itu center of the universe. Hati-hati kalau ketemu orang seperti itu. Lalu yang kedua, dia tidak merasa pantas diperlakukan berbeda dengan orang lain. Karena dia merasa, toh kita sama aja, strata hidup kita semuanya sama, gak ada bedanya. Yang ketiga, dia tidak melihat bahwa dia adalah sebuah pengecualian. An exception gitu ya, exception dari peraturan yang ada, dari norma yang ada. Dia tidak merasa, oh gue nih spesial man. Peraturan itu tidak berlaku di hidup gue. No. Yakobus bilang orang yang rendah hati tidak berpikir, tidak berperilaku 3 hal seperti tadi. No. Check yourself ya. Apakah kalian masih merasa seperti itu? Ya. Akan gue lanjutin lagi. Dari ayat yang ke-14. But if you harbor bitter envy and selfish ambition
in your hearts, do not boast it or deny the truth. Nah, harbor, gue pengen highlight kata harbor. Harbor di sini artinya membiarkan sesuatu menempel atau berlabuh. Ya, kalau harbor, pelabuhan, kalian pernah dengar, ini seperti kata kerjanya gitu ya. Nah, artinya ayat yang tadi. Jadi, kalau sampai kita membiarkan envy, iri hati, dan selfish ambition, kepentingan diri sendiri, nempel di diri kita terus-terusan, efeknya ini. Di ayatnya yang ke-16. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Nah, ini efek dari kalau kita nyimpen tuh iri hati dan kesombongan dan kepentingan diri sendiri. Akan ada kekacauan, ya. Dan banyak praktek-praktek kejahatan, ya, praktek si jahat. Dengan kata lain, kalau kita nyimpen terus sesuatu dalam hati yang buruk, maka cepat atau lambat itu akan tercermin lewat perbuatan kita. Ya, sama seperti di Amsal pasal ke-4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. So, apa yang dari dalam akan cepat akan lambat akan muncul ke permukaan. Itu baik lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat perbuatan kita. Ya, karena kita hidup from the inside out. Ya, apa yang di dalam maka akan keluar cepat atau lambat. Oke, kita loncat lagi ke ayat berikutnya. Ke pasal 4 ayat 1a. Masih dari Yakobus juga. Karena hari ini akan banyak ayat yang dikutip. Ya. Yakobus 4 ayat yang ke 1a. Masih dari NIV version. What causes fights and quarrels among you? Ya. Apa yang menyebabkan sengketa dan pertengkaran di antara kalian? Well, kalau teman-teman jawab, gue yakin ratusan teman-teman yang menyaksikan ibadah kali ini punya jawaban yang berbeda-beda. Sekian ratus jawaban yang berbeda-beda. Mungkin yang bikin pertikaian adalah ada orang tua kita yang punya peraturan yang tidak jelas, yang terlalu rumit bagi kita mungkin. Atau kita punya teman yang selalu gosipin kita di belakang. Atau kita punya orang-orang toksik. Kita melihat orang-orang toksik setiap hari di sosmed, di internet, mungkin di game online yang kalian mainin, yang kelakuannya tuh nggak bisa kita mengerti secara akal sehat, gitu ya. Kita semua pasti punya jawaban yang berbeda-beda, tapi Yakobus nggak fokus di situ, bukan di situ yang dia fokusin, tapi dia fokus di sini. Gue bacain dari Yakobus 4 ayat yang 1b. Don't they come from your desires that battle within you? Ini yang mau difokusin oleh Yakobus. Dengan kata lain, orang tua kita mungkin punya peraturan yang terlalu ribet yang kita nggak ngerti. Kita mungkin stres dengan teman-teman yang selalu gosipin kita di belakang. Kita mungkin frustrasi dengan segala macam konten yang di sosmed kita lihat setiap hari, dengan orang-orang kita temui di game online yang kita mainin setiap hari. Gitu ya. Tapi apa sih yang bikin kita harus bertengkar dengan mereka? Apakah mereka menjadi alasannya? No, ternyata bukan teman-teman. Berdasarkan ayat di 1b tadi, Yakobus bilang bahwa one of the problem is inside of us. Di dalam diri kita ternyata one of the problems. Selama kita terus berpikir masalahnya ada di orang lain, sikap mereka, perkataan mereka ngeselin kak, perbuatan mereka ngeselin, perbuatan mereka nggak masuk akal. Selama kita masih berpikir mereka adalah sumber amarah kita tidak akan pernah bisa berhadapan dengan amarah di dalam diri kita. Let me tell you one more time, selama kita menjadikan orang lain sebagai sumber, sebagai alasan dari setiap amarah yang keluar dari dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa berhadapan dengan amarah yang ada dalam diri kita. Kita berpikir orang lain tidak melakukan sesuatu yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita mungkin pernah yang kita mau ini, kita berpikir bahwa selama ini suatu hal yang gue mau, gue harus raih gitu. Contoh misalkan, kita selama ini telah meraih freedom, kebebasan. Kita selama ini telah meraih trust, kepercayaan. Selama ini kita udah susah payah membangun reputasi. Ternyata
dalam satu waktu kita ketemu dengan orang lain gitu ya, kok kita tidak mendapatkan trust, kok kita tidak mendapatkan freedom, kok kita tidak mendapatkan reputation yang selama ini telah kita bangun, kita nggak dapetin. Disitulah bisa dibilang amarah kita muncul. Disitulah tempat di mana kita merasa ada sesuatu yang tidak adil yang terjadi. Tapi Yakobus tidak berbicara soal mana yang adil, mana yang tidak. Tidak, bukan itu. Justru dia tekankan bahwa jika kita ingin menyelesaikan akar permasalahan kita dengan amarah, maka kita pertama harus mengakui bahwa masalah itu ada di dalam diri kita. The problem is when you don't get what you think you deserve. That is the main problem. Ya, gue ulangi sekali lagi. The problem is when you don't get what you think you deserve. Disinilah timbul rasa marah, rasa ketidakadilan yang tadi gue mention. Jadi ketika orang lain tidak berperilaku sesuai yang kalian mau, tidak memberikan sesuatu yang kalian mau, disitulah kalian merasa marah, disitulah kalian merasa tidak adil. Ketika kalian pengen dapat apel, kalian merasa kalian pantas mendapatkan apel, tapi kalian diberinya anggur, kalian gak senang. Seperti itu sebagai contoh, sebagai analogi. Ya. Tapi setiap kita mesti sadar bahwa di hidup ini mindset yang perlu kita semua punya gitu ya. Di hidup ini kita mesti sadar bahwa we cannot always get what we wanted. Kita gak bisa selalu dapetin apapun hal yang kita mau. Sounds not good, right? Kelihatannya kok seperti hidup tidak seru ya. Well, sounds not good at first. Tapi kalau kita bisa terus jaga mindset seperti ini, apa sih yang kita dapetin? 2 hal. Yang pertama, peace of mind. Kita hidup damai karena kita tahu kita gak bisa selalu dapetin apa yang kita pengen. Gitu. Yang kedua, relationship kita dengan orang lain akan lebih baik. Ya, hubungan akan terjalin lebih lama, lebih long term. Dan tentunya akan berdampak positif juga untuk hidup kita ke depannya kan. Nah, lalu apa efek berikutnya, dampak berikutnya? Karena kita sudah ngerti bahwa kita gak bisa dapetin apapun yang kita inginkan, maka level amarah kita otomatis akan berubah. Karena kita sudah tidak berpikir bahwa sumber amarah kita dari orang lain, target kita dari orang lain. No, jadi otomatis level amarah kita akan berubah. Nah, ketika kita tetap membiarkan orang lain sebagai sumber amarah kita, sebagai alasan kenapa kita marah, maka kita memberikan secara sengaja kontrol emosi kita kepada orang lain, which for me gak masuk akal. Untuk gue gak masuk akal, kenapa? Karena kita diciptakan sebagai makhluk yang punya kuasa diri sendiri, bahkan di luar dari diri sendiri. Jadi sangat lucu kalau kita manusia yang diberikan kekuasaan justru memberikan kuasa itu kepada hal di luar diri kita. Ya, sudah menyalahi kodrat manusia yang harusnya seperti apa. Sebaliknya, jika kita mau mengakui dan sadar bahwa kita harus dealing dengan apa yang ada dalam diri kita, dengan keinginan kita yang tidak bisa terpenuhi. Ketika kita sadar itu, disitulah momen kita take back our control of emotion, of our anger. Di situ kita mendapatkan kontrol kembali atas amarah kita. Bukankah itu yang kita mau? Kita semua di sini punya keinginan, punya mimpi supaya kita punya selalu full control of our emotion, of our anger. Gue yakin setiap kita mau itu. Gue pun mau itu. Bayangkan gitu ya, di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang membuat diri kita harus marah, membuat diri kita harus sepertinya ingin teriak, tapi kita bisa berpikir, ada Roh Kudus yang memimpin kita untuk kita berpikir bahwa sebagian dari masalah ini adalah simply karena aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, kita akan punya pikiran yang lebih clear untuk mencari solusi, dan juga kita bisa bertindak lebih bijak sehingga aksi kita tidak berujung destruktif. Ya, tidak berujung destruktif dan justru merusak hubungan yang ada dan melukai orang lain. Sehingga kita tidak dikuasai
oleh emosi, tapi justru kita menguasai emosi kita. So, dari pembahasan hari ini, pertanyaannya adalah, what is your relationship with anger? Do you control it? Or does it control you? Pilihannya yang mana? Bagi yang sudah pegang kendali, thank God, puji Tuhan. Yuk, kalian sudah berhasil ya menaklukkan emosi dan amarah kalian. Tapi bagi yang belum, gak masalah teman-teman. Di pembahasan kita di sebelumnya, di atas tadi, Yakobus sudah jelasin bahwa satu-satunya jalan untuk menaklukkan, dalam tanda kutip ya, menaklukkan emosi, menaklukkan amarah, take back the control, adalah dengan rendah hati. Ya. Tanda dari kerendahan hati, kayak gitu tadi, menyadari bahwa ketika ada masalah, diri kita merupakan bagian dari masalah itu. Walaupun mungkin bukan kita sumber masalahnya ya. Tapi ketika kita mau rendah hati dan sadar bahwa ketika ada suatu masalah yang terjadi dalam hidup kita, kecil atau besar, kita ambil bagian di dalamnya. Nah, disitulah momen rendah hati kita mulai berjalan, rendah hati kita dilatih. Ya. Jadi ketika kita sedang marah gitu ya dengan orang lain, bersitegang dengan orang lain, bersengketa dengan orang lain gitu ya. Pikirkan ini. Apa yang gak saya dapetin dari orang lain sehingga saya harus marah? Apa yang gak saya dapetin dari keadaan ini sehingga saya harus mengeluarkan amarah saya? Di sini kita mesti cek tiap kali kita sedang bersitegang. Di sini mesti kita cek setiap kali kita sedang menghadapi masalah dengan orang lain. Nah, ketika latihan-latihan ini, prosesnya ini akan tidak mudah dan akan tidak sebentar. Ya, tapi gue yakin ketika kita lakuin ini setiap kali dan terus konsisten, gue yakin kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Dan kabar baiknya lagi adalah kita hidup percaya dengan seorang pribadi, seorang sosok yang dia sendiri melakukan atau mempraktekkan nilai ini sepanjang masa hidupnya. Gue akan bacain dari surat Paulus di Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ke-7 NIV version. Who being in very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Nah, di sini luar biasa Yesus. Di sini dibilang bahwa Yesus nih sebenarnya punya kuasa, punya kemampuan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Of course, dia Yesus, dia punya kekuatan Tuhan gitu ya. Dia bisa jentikin jari, semua berubah. Ya, dia bisa perintahkan berseru sesuatu, keadaan berubah. Tapi ya namanya juga Yesus, ya rendah hatinya luar biasa. Dia justru nggak exploit kuasanya, tapi dia justru merendahkan hatinya, dan gak cuma hatinya, dia juga merendahkan dirinya, dan justru dia menjadi pelayan, dia melayani manusia. Dan mundur lagi dari ayat yang 6 dan 7, kita mundur sedikit gitu ya, di ayat yang 1 dan 2. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love. Lihat tersebut jelasin maksudnya apa sih? Maksudnya Paulus bilang bahwa kita harus hidup seperti Yesus. Dan pribadi Yesus tuh pribadi seperti apa? Rendah hati. Bahkan di situasi-situasi yang tidak menguntungkan baginya, di situasi-situasi yang sebenarnya dia bisa aja keluarin kuasanya, just like that, semuanya berubah dan ikut kemauan dia. Tapi dia gak seperti itu. Ingat tadi 3 ciri orang yang rendah hati, ya. Kalian bisa track back lagi, mungkin diklik lagi ke belakang untuk ngecek 3 poin tadi gitu ya. So, mengikut teladan Yesus, inilah salah satu cara supaya kita bisa menjaga amarah kita tidak menguasai kita. Justru kita yang take back the control atas amarah kita. Because of Jesus, anger doesn't have to be the boss of you. Doesn't have to be the boss of us. Karena Yesus. So, to wrap things up, gue ingin sama-sama kita bayangin, termasuk gue,
Pikirkan bagaimana hidup ini kalau seandainya kita punya full control. Kendali penuh atas semua emosi dan amarah kita. Prosesnya mungkin tidak mudah. Dan tidak selalu berhasil juga. Kadang pasti ada momen-momen kita lepas kendali gitu. Tapi gue yakin kalau kita mau hidup dengan cara hidup seperti Yesus, rendah hati, ikut teladannya, gue yakin hidup kita akan lebih baik. Gak cuma sekedar lebih baik, jauh lebih baik. Kita dijauhkan dari sifat self-centered, kita dijauhkan dari sikap kesombongan, kita dijauhkan dari sikap iri hati. Dan ketika hal itu kita jauhin, apa yang semakin dekat? Kerendahan hati semakin dekat dalam hidup kita. Semakin melekat dan semakin kita mengasihi sesama dan kita tidak mementingkan diri sendiri lagi. Tapi kita mulai belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain. So, gue encourage kalian teman-teman untuk bahas ini di small group kalian. Be open to your small group teams, gitu, small group member. Ceritain bagaimana saat ini hubungan kalian dengan amarah kalian. Ya, tell them the relationship with your anger. Mungkin ada teman-teman yang sudah mengalaminya, sudah menang, atau mungkin ada yang belum. Saling berbagi, saling menguatkan. Karena gue yakin, gue percaya dengan kekuatan dari suatu komunitas gitu ya. Ketika kita mau saling berbagi hidup, ketika kita mau terbuka satu sama lain, gue yakin gak cuma impactnya jauh lebih kuat, tapi gue percaya prosesnya akan lebih mudah dan lebih ringan ke depannya. I hope this sharing helps you. I hope lewat sharing ini kita bisa lebih mengerti bagaimana kita menghandle atau memanage emosi kita, terutama soal amarah. Amin. Let's pray. Bapak, terima kasih Tuhan atas pencerahan yang Engkau berikan lewat sharing firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu memberikan kami contoh-contoh hidup yang luar biasa Tuhan. Engkau selalu memberikan contoh hidup bagaimana rendah hati. Bagaimana Engkau tidak mengeksploitasi setiap kuasa-Mu untuk mendapatkan apa yang Engkau mau. Tapi justru Engkau merendahkan hati dan merendahkan diri untuk melayani orang lain. Tuhan, ajarkan kami sehingga kami boleh tetap rendah hati seperti-Mu, tetap rendah diri seperti-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri demi kepentingan orang lain. Ajar kami, bikin hati kami yang keras menjadi lunak. Bikin ketika ada Roh Kudus yang mengetuk hati kami mau bukakan pintu hati kami untuk Roh Kudus-Mu, untuk Roh-Mu masuk ke dalam kami. Dan kami boleh belajar sesuatu, kami boleh meninggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami mengikuti teladan hidup-Mu, mengikuti teladan nilai-nilai hidup-Mu, kami percaya hidup kami berubah. Gak cuma berubah, hidup kami akan berubah menjadi lebih baik 180 derajat daripada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami, sisa hidup kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan.
Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami, atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar, tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu sara tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.